terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya Bapak, Dinas Sejarah Angkatan Darat atau Disjarahat merupakan satuan di lingkungan Angkatan Darat yang memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dalam mendukung tupoksi organisasi Angkatan Darat. Nah, berkenaan dengan itu Bapak, bisa dijelaskan tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Disjarat ini Bapak? Silakan. Baik Ibu, bahwa kedudukan Dinas Sejarah Angkatan Darat atau Disjarahat merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Mabesat, kedudukannya langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat. Yeah. Organisasi Disjarahat dipimpin oleh seorang Pati berpangkat Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat. Dalam menjalankan roda organisasinya, Kadisjarahat dibantu oleh sekretaris dinas, para kasubdis, para kabala, dan unsur staf yang lain. Sedangkan tugas pokok Disjarahat adalah menyelenggarakan fungsi sejarah Angkatan Darat yang meliputi dokumen sejarah, penulisan sejarah, perpustakaan, museum, dan monumen, serta tradisi. Fungsi yang diemban Disjarahat terdiri dari 3 fungsi. Yeah. Pertama adalah mengemban fungsi utama, meliputi pembinaan fungsi, pembinaan dokumen sejarah, pembinaan penulisan sejarah, pembinaan perpustakaan, dan pembinaan museum, monumen, serta tradisi. Kedua adalah mengemban fungsi organik militer, meliputi pengamanan, operasi, personel, logistik, teritorial, perencanaan dan pengawasan, kegiatan serta pangkalan Disjarahat. Selanjutnya yang ketiga adalah mengemban fungsi organik pembinaan, meliputi doktrin, pendidikan, dan latihan. Demikian Bu Hani. Iya, baik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Nah, Pak Akfizin Widodo, dalam suatu organisasi pada umumnya memiliki visi dan misi. Nah, apa visi dan misi organisasi Disjarahat ini Bapak? Silahkan Bapak. Benar sekali Ibu, bahwa setiap organisasi memiliki visi dan misi. Artinya mempunyai angan-angan, cita-cita, impian, tujuan, keinginan-keinginan, dan upaya-upaya atau langkah-langkah untuk mewujudkannya. Dalam konteks ini, Disjarahat memiliki visi menjadi lembaga yang mampu menyusun, memelihara, dan menyosialisasikan kesejarahan TNI Angkatan Darat, serta semangat juang di lingkungan TNI Angkatan Darat. Yeah. Sedangkan misi Disjarahat adalah, pertama, melaksanakan pembinaan, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahan data serta dokumen sejarah. Meningkatkan kemampuan dan semangat personel sejarawan untuk menguasai wahana kesejarahan. Itu tadi yang kedua. Yeah. Sedangkan yang ketiga, memberikan pembekalan metodologi penulisan sejarah sehingga memiliki keunggulan dalam tulisan. Misi yang keempat, membangkitkan semangat kinerja secara profesional dalam membentuk militansi prajurit TNI Angkatan Darat. Yeah. Yang kelima, meningkatkan kualitas museum dan monumen TNI Angkatan Darat untuk melestarikan benda-benda bersejarah agar bermanfaat bagi pengkajian dan penelitian kesejarahan sekaligus berbagai tempat wisata sejarah. Yang keenam, meningkatkan pengelolaan perpustakaan pusat Angkatan Darat dengan kelengkapannya sehingga berguna bagi pengembangan ilmu dan wawasan pengetahuan. Yang ketujuh, memberi asistensi teknis bidang kesejarahan kepada satuan-satuan jajaran TNI Angkatan Darat. Yang kedelapan, menyosialisasikan dokumen sejarah,
museum dan monumen, perpustakaan, tulisan sejarah dan pelestarian nilai-nilai tradisi kejuangan kepada prajurit TNI Angkatan Darat. Yang kesembilan, membina, memelihara tradisi dan melestarikan nilai-nilai kejuangan yang berlandaskan Pancasila, UUD 45, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Sedangkan misi yang ke-10 adalah menjadikan lingkungan Madis Jarhat yang bersih, rapi, indah, sehat, dan tertib. Demikian Bu Hani, visi dan misi yang dapat kami jelaskan. Iya, baik. Terima kasih Bapak tentang visi dan misi organisasi Dis Jarahat yang sudah dijelaskan. Menyimak misi Dis Jarahat, sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi, dapat saya ambil poinnya bahwa Dis Jarahat diantaranya adalah mengelola dokumen sejarah, perpustakaan, dan museum. Nah, berkenaan dengan ranah itu, apakah masyarakat umum atau warga sipil bisa mengunjungi untuk mengakses dokumen sejarah, koleksi pustaka, dan koleksi museum, serta di mana di lokasinya, Bapak? Silakan, Bapak. Pertanyaan yang baik sekali ini, Bu. Benar bahwa Dis Jarahat diantaranya mengemban fungsi mengelola dokumen sejarah. Yeah. Baik dokumen sejarah literer, audiovisual, dan korporil. Yeah. Selain itu, juga mengelola perpustakaan dan museum. Semuanya itu bisa dikunjungi dan diakses oleh prajurit TNI dan masyarakat umum. Kunjungan ke unit kerja pengelola dokumen sejarah dan perpustakaan dapat dilakukan setiap hari kerja pada pukul 08.00 sampai pukul 14.30. Sedangkan untuk hari libur tutup atau tidak melayani. Berbeda dengan kunjungan ke museum, dapat dilakukan setiap hari kerja dan hari libur, kecuali hari Senin tidak melayani. Karena waktunya khusus dimanfaatkan untuk melaksanakan pembersihan museum. Perlu kami sampaikan pula, Ibu, bahwa organisasi Dis Jarahat mengelola 5 museum. Pertama, Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama, lokasinya berada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 75, Yogyakarta. Kedua, Sasmita Loka Museum Jenderal Besar Sudirman, lokasinya berada di Jalan Bintaran Wetan nomor 3, Yogyakarta. Ketiga, Sasmita Loka Museum Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani, lokasinya berada di Jalan Lembang D58 Menteng, Jakarta Pusat. Keempat, Sasmita Loka Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, lokasinya berada di Jalan Tengku Umar, nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Yang kelima, Museum dan Monumen Pembela Tanah Air, atau disingkat PETA, lokasinya berada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 35 Bogor, Jawa Barat. Sedangkan unit kerja pengelola perpustakaan dan dokumen sejarah, lokasinya berada di Jalan Kalimantan, nomor 6 Bandung, Jawa Barat. Para pengelola museum, perpustakaan dokumen sejarah dengan senang hati melayani para pengunjung, serta tidak dikenakan biaya alias gratis. Demikian Bu Hani, penjelasan kami. Iya, baik Bapak. Dengan jelas, semoga pendengar kita juga jelas bila akan menengok atau mengunjungi museum ataupun lokasi yang lainnya. Baik Pak Widodo, saat sekarang eranya adalah era informasi dan teknologi. Dalam era ini, kaum milenial mengedepankan informasi dengan menggunakan produk-produk hasil kemajuan teknologi yang mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi di mana saja dan kapan saja. Nah, berkaitan dengan itu, bagaimana organisasi Dis Jarahat menjawab tuntutan kaum milenial ini, Bapak? Silakan. Betul, Ibu. Saat ini adalah era informasi dan teknologi, atau bisa disebut eranya kaum milenial.
Kaum milenial ini adalah kelompok demografi yang lahir setelah generasi X. Para ahli biasanya menggunakan batasan bahwa kaum milenial merupakan generasi yang lahir awal tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an. Ciri kaum milenial diantaranya suka serba cepat, instan, dan no cheat sheet, no life. Menjawab tantangan kaum milenial seperti ini, tentunya organisasi Disjarahat tidak bisa lagi menggunakan paradigma lama, tetapi harus merubah menjadi paradigma baru untuk mengimbangi tren kaum milenial di era sekarang ini. Dalam paradigma baru sekarang ini, organisasi Disjarahat telah dapat menghadirkan fungsi kesejarahan dalam jet-jet yang selalu dibawa oleh kaum milenial. Artinya, kapan saja dan dari mana saja, jika membutuhkan informasi kesejarahan mengenai dokumen sejarah, penulisan sejarah, perpustakaan, museum dan monumen serta tradisi bisa dengan cepat ditemukan. Di dunia antah berantah atau dunia maya, secara umum, jika ingin membutuhkan informasi kesejarahan, bisa mengakses alamat website Disjarahat, https disjarahat_TNI Angkatan Darat.mail.id. Kemudian, secara khusus, jika ingin membutuhkan informasi macam-macam koleksi pustaka, dapat mengakses melalui website balaktakapus@gmail.com. Jika ingin membutuhkan informasi dokumen sejarah, bisa diakses di dokumen disjarahat.wixsite.com atau Instagram dokumen Disjarahat. Jika ingin membutuhkan informasi tentang museum dan monumen, bisa mengakses alamat website https://www.musmonplus_disjarahat.com/ atau https://www.instagram.com/p. Kemudian jika ingin membutuhkan informasi penulisan sejarah, bisa mengakses alamat https://balaklisjarah.wixsite.com. Demikian, Bu Hani, dalam rangka Disjarahat menjawab tantangan kaum milenial.